Berlatar di Texas pada tahun 1980, kita akan mendengar sebuah voice over dari seorang sheriff yang sedang meratapi perubahan zaman, di mana ia beranggapan di zaman inilah keadaan lebih kejam daripada zaman sang ayah. Beralih ke seorang wakil sheriff yang baru saja menangkap seorang penjahat kejam bernama Anton Chigurh. Wakil sheriff memasukkan pistol baut bertenaga udara masuk ke dalam mobilnya. Saat di kantor polisi, wakil sheriff itu menghubungi atasannya untuk melaporkan penangkapan yang baru saja ia lakukan. Dan setelahnya, ketika sudah membunuh wakil sheriff, Anton segera membersihkan dirinya, lalu membawa senjatanya dan pergi dari sana dengan menggunakan mobil polisi. Di tengah perjalanan, Anton menghentikan seorang pengemudi. Pria itu mengira kalau ia akan ditilang oleh Anton. Dan tiba-tiba saja, Hold still, please, sir. sementara itu, seorang pemburu bernama Lewin Moss sedang fokus membidik buruannya. Namun sayangnya, hari itu bukanlah hari yang baik untuknya. Moss melanjutkan perburuan dan ia melihat jejak darah yang ternyata itu dari seekor anjing yang terluka. Merasa aneh, Moss mencoba memantau dan melihat beberapa mobil yang terparkir di tengah gurun. Secara perlahan, Moss mencoba memeriksa keadaan di sana. Rupanya, sejumlah pria telah tewas akibat luka tembak di tubuh mereka. Moss memeriksa salah satu mobil dan mendapati seseorang pria yang sekarat. Bukannya menolong, Moss malah mengambil senjata milik pria itu. Lalu, Moss memeriksa belakang mobil dan menemukan tumpukan genjer yang tersusun rapi. Moss kembali ke pria sekarat tadi dan bertanya siapa dan apa yang menyerang mereka. Namun dikarenakan kendala bahasa, Moss pun tak mendapatkan jawaban dari pria itu. Moss kembali berjalan, dan langkahnya terhenti ketika melihat seorang pria berada di bawah pohon. Nampak seseorang itu tidak bergerak, dan karena dari itu, Moss mencoba mendekat. Benar saja, pria itu sudah tewas. Di samping pria itu, ada sebuah koper yang kemudian membuat Moss terkejut melihat isinya. Serasa tersambar petir Zeus kali 500, Moss langsung membawa koper itu pergi bersamanya untuk pulang ke rumah. Sebelum masuk ke dalam rumah, Moss sempat masuk ke dalam kolong untuk menyimpan senjata yang baru saja ia temukan. Di sini Moss memiliki istri yang cantik bernama Carla Jean. Carla sempat bertanya, apa isi koper yang ia bawa? Moss dengan jujur berkata kalau isinya adalah uang jutaan dolar. Namun rupanya mereka adalah pasangan yang toksik. Dan Moss mengatakan kalau ia akan menyetubuhi Carla dari belakang. Di tengah malam, Moss tidak bisa tidur dan merasa bersalah karena tidak menolong pria yang sekarat itu. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali lagi ke tempat tadi. Segeralah Moss memeriksa pria sekarat. Namun ternyata ia sudah meninggal. Di saat yang bersamaan, Moss melihat ada beberapa mobil yang datang. Tak berapa lama mobil itu bergerak ke arah Moss. Mengetahui kalau sedang dalam bahaya, Moss pun berlari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, pengemudi itu menyadari keberadaan Moss dan berusaha mengejarnya. Sampai pada akhirnya, Moss yang tertembak berusaha masuk ke dalam sungai, yang kemudian diikuti seekor anjing milik penyerang. Moss yang sampai di pinggir sungai segera mengambil tindakan dan sementara itu, Anton berada di sebuah toko. Di sana ia berbicara dengan pemilik toko.
Namun, lama-kelamaan, obrolan itu menjadi horor ketika Anton bertanya hal-hal pribadi tentang pemilik toko. Lalu Anton melemparkan sebuah koin dan memaksa pemilik toko untuk menebak angka atau gambar. Pemilik toko sempat menolak dan bertanya apa yang sedang dipertaruhkan. Anton berkata kalau ia mendapatkan segalanya termaksud kehidupan. Pemilik toko masih bingung dan lebih memilih menebak koin itu. Beruntungnya, ia benar dan membuat Anton pergi tanpa melukai pemilik toko. Mungkin saja kalau pria itu salah menebak, Anton akan membunuhnya. Moss sudah berada di rumah dan menyuruh Carla untuk mengemasi barang-barang untuk pergi ke rumah ibunya yang berada di Odessa. Alasan Moss melakukan itu karena ia tahu kalau orang yang menyerangnya akan melacak keberadaan mereka melalui kepemilikan mobilnya yang tertinggal. Di malam harinya, Anton berada di tengah gurun bersama dua orang pria untuk memeriksa keadaan di sana. Lalu, salah seorang pria memberikan sebuah alat dan kemudian Sheriff Ed Tom Bell bersama Weddle, bawahannya, sudah sampai di TKP dan menemukan sebuah mobil yang terbakar. Mereka pun meyakini kalau pelaku di balik kejahatan itu adalah Anton. Lalu, mereka berkeliling dan mendapati mobil milik Moss. Selanjutnya, beberapa mayat yang sudah mulai membusuk, dan hasil penyelidikan sementara, mereka mengetahui kalau pembunuhan itu terjadi akibat transaksi narkoba yang gagal. Di tempat lain, Anton sudah sampai di rumah Moss. Ia pun membuka pintu secara paksa. Sesampainya di dalam, ia mendapati beberapa surat berisi catatan nomor telepon yang nantinya akan digunakan untuk mencari Moss. Di sebuah bis, Moss menyuruh Carla untuk pergi ke rumah ibunya seorang diri. Sementara, ia akan berhenti di Del Rio untuk meminjam mobil dari seorang kenalannya. Kemudian sampailah Moss di motel dan langsung memesan sebuah kamar. Di dalam kamar itu, Moss mencari tempat aman untuk menyimpan koper uang miliknya. Ia pun menemukan saluran udara dan segera membukanya, lalu menyimpan koper itu dengan aman. Di hari berikutnya, Moss berada di toko senjata untuk membeli sebuah senapan dan juga beberapa benda lainnya. Kemudian Moss memodif senjata itu dengan beberapa benda yang baru saja ia beli. Moss yang merasa tidak aman, lalu mendatangi pemilik motel untuk menyewa lagi satu kamar yang bersebelahan dengan kamar sebelumnya. Di sisi lain, Anton yang masih melakukan pencarian melihat lampu dari alatnya menyala dan mengarah ke motel tempat Moss menginap. Ia mondar-mandir di depan motel itu dan berhenti di depan sebuah kamar yang ia yakini kalau Moss berada di dalam sana. Di dalam kamar yang baru, Moss sedang membaca DNA motel itu dan berencana mengambil kopernya dengan sebuah alat yang baru saja ia buat. Sementara itu, Anton sudah siap dengan senjatanya untuk masuk ke dalam kamar. Dan kemudian, ternyata Anton salah kamar. Namun tetap saja, ia membunuh 3 orang penghuni kamar yang tidak tahu apa-apa. No me mates. Merasa curiga dengan saluran udara, Anton mengambil sebuah koin dan segera membuka saluran udara itu, dan ia pun hanya mendapati jejak baret di dalam sana. Ya, ternyata Moss berhasil pergi di saat yang tepat dengan menumpangi mobil seorang pria. Seorang detektif bernama Carson Wells sedang disewa seorang bos untuk mencari uang mereka yang hilang. Rupanya, Wells ini mengaku kalau ia sangat kenal baik dengan Anton. Si bos pun bertanya, seberapa bahayanyakah Anton? Wells pun menjawab kalau ia adalah psikopat yang sangat sulit dihentikan. Di sisi lain, Moss sudah sampai lagi di motel untuk memesan sebuah kamar. Moss sempat berpesan ke penjaga agar menelpon jika ada seseorang yang mencari dirinya. Di dalam kamar, Moss selalu waspada dan bahkan ia pun tak bisa tidur karena berpikir bagaimana Anton bisa menemukan keberadaannya. Moss membuka koper uang untuk memeriksa apakah ada sesuatu di dalam sana. Dan benar saja,
ia menemukan alat pelacak di salah satu tumpukan uang. Tak berapa lama, pandangan Moss teralihkan dengan bayangan yang ada di depan pintu. Merasa curiga, Moss mengambil senjatanya dan bersiap untuk membidik. Dan tak berapa lama, Moss yang sedang berlari tiba-tiba terkena tembakan dari Anton. Lalu, ia melihat sebuah mobil melintas dan berniat untuk menumpang. Namun kemudian, supir itu pun tewas. Dan terpaksa, Moss mengendari mobil sambil ditembaki Anton. Namun sayangnya, Moss kehilangan kendali dan menabrak. Moss keluar dari mobil dan bersembunyi. Sementara Anton mulai mendekat untuk memeriksa keadaan mobil itu. Lalu, ia melihat jejak darah Moss yang mengarah ke sebuah tempat dan akhirnya Moss berhasil membuat Anton pergi dalam keadaan terluka. Setelah itu, Moss sampai di pos perbatasan Amerika. Lalu ia memutuskan berjalan kaki dalam keadaan yang mulai sekarat. Di tengah perjalanan, Moss bertemu 3 remaja dan menawar mantel mereka dengan harga $500. Tentu tawaran yang tinggi membuat remaja itu tidak berpikir 2 kali untuk memberikan mantel miliknya. Merasa tidak tahan dengan lukanya, Moss memutuskan untuk melemparkan koper itu ke dalam semak-semak. Lalu, ia lanjut berjalan hingga akhirnya ia tertidur di sebuah tempat. Tak lama, ia ditemukan sekumpulan orang yang sedang mengamen. Anton berada di pinggir jalan dan sedang memantau sebuah apotik. Kemudian, ia punya rencana dengan menggunakan sebuah kain. Lalu, ia menuju ke sebuah mobil untuk memasukkan kain itu ke dalam tangki bensin dan tiba-tiba di saat semua orang sedang fokus ke mobil itu, Anton segera mengambil obat-obatan yang ia butuhkan. Di dalam rumahnya, Anton segera mengobati lukanya dan menyuntikkan beberapa cairan ke tubuhnya. Sementara itu, Sheriff Tom sedang bersiap berangkat ke Odessa dan mencari Carla untuk mengetahui keberadaan Moss. Di tempat lain, Moss tersadar di rumah sakit dengan Wells yang sudah berada di hadapannya. Di sini, Wells memberitahukan tentang pria yang mengejarnya dan meminta Moss untuk mengembalikan uang yang ia dapat. Namun, Moss beralasan kalau uang itu sudah habis untuk bersenang-senang. Wells berkata, mungkin saja Anton sedang pergi ke Odessa untuk membunuh istrinya. Lalu, Wells meminta hubungi saja dia jika Moss berubah pikiran. Di tempat lain, Ed sudah bertemu dengan Carla. Namun di sini Carla mengatakan kalau ia juga tidak tahu di mana keberadaan Moss. Ed menjelaskan kalau ada beberapa orang yang berniat membunuh Moss. Karena dari itu, ia meminta ke Carla untuk menghubunginya jika ada kabar dan ia berjanji akan melindungi Moss. Wells yang masih penasaran berusaha mencari koper itu di sebuah jembatan. Dan sampai pada akhirnya, ia pun menemukan koper itu di tumpukan semak-semak. Saat kembali ke hotel, ternyata Anton sudah menemukan keberadaannya. Mereka pun mengobrol di dalam kamar, dan Wells mengatakan kalau Anton tidak perlu melakukan itu. Bahkan, Wells memberikan tawaran sejumlah uang agar Anton membiarkannya untuk pergi. Tak berapa lama, sebuah telepon berbunyi, dan kemudian rupanya panggilan itu dari Moss. Di sini Anton memaksa Moss untuk bertemu dengannya, namun Moss menolak dengan keras. Kemudian, Anton memberikan tawaran, jika Moss datang membawakan uang itu, maka ia akan membiarkannya untuk hidup. Sementara jika menolak, Anton akan membunuh Moss dan juga istrinya. Tetap saja, Moss berkata kalau ia tidak akan menemuinya. Selanjutnya, Moss masuk ke toko pakaian untuk membeli setelan, lalu mengambil kembali koper yang berada di semak-semak. Kemudian, Moss menghubungi Carla untuk membuat janji temu di sebuah hotel di daerah El Paso. Berangkatlah Carla dan ibunya ke tempat tersebut. Namun,
Tanpa mereka sadari, ternyata ada beberapa orang yang mengikuti mobil mereka. Sesampainya di bandara, Carla meninggalkan ibunya untuk membeli tiket. Lalu, orang yang sudah mengikuti mereka mendekati ibu Carla dan seolah-olah ingin menolong. Pria itu banyak bertanya tentang tujuan dan akan bertemu dengan siapa. Sementara itu, Carla kembali menelpon sheriff untuk memberitahukan keberadaan Moss. Di tempat lain, Moss sudah berada di hotel yang sudah dijanjikan dengan Carla. Sheriff sudah sampai di El Paso dan di sana ia melihat beberapa orang bersenjata baru saja keluar dari hotel tempat Moss menunggu. Ternyata, beberapa orang bersenjata tadi telah membunuh Moss di dalam kamarnya. Pada malam harinya, para petugas berdatangan ke TKP. Tak lama Carla juga datang dan langsung menangis begitu mengetahui kejadian itu. Ed, yang masih tidak percaya dengan kematian Moss, kembali ke TKP untuk mencari petunjuk. Sementara itu, Anton sedang menunggu di balik pintu, dan ketika Ed masuk ke dalam, rupanya tidak terjadi apa-apa, karena diketahui kalau Anton sempat melarikan diri melewati saluran udara. Beberapa hari berlalu, ibu Carla juga akhirnya meninggal. Setibanya di rumah, Carla dikejutkan dengan kehadiran Anton yang sudah duduk manis di sana. Mereka pun mengobrol, dan di sini Carla mengatakan kalau ia tidak punya apa yang Anton cari. Lagi pula, ia tidak punya alasan untuk menyakiti Carla. Namun di sini Anton berkata kalau ia sudah berjanji ke Moss untuk membunuhnya. Tentu, hal itu terjadi ketika Moss menolak untuk bertemu dengannya. Kemudian, Anton mengeluarkan sebuah koin dan memaksa Carla untuk menebak koin itu. Carla beranggapan kalau Anton sudah gila karena menentukan hidup seseorang dari sebuah koin. Anton beralibi kalau itu adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Anton keluar dari rumah Carla. Namun di sini tidak diketahui apakah Anton membunuh Carla atau tidak. Selanjutnya, Anton mengendarai mobilnya sambil melihat beberapa remaja di sekitar sana, dan kemudian di sini Anton terluka akibat tabrakan itu. Tak lama, para remaja mendatangi Anton dan mengatakan kalau seseorang sudah menghubungi ambulans untuk menolongnya. Lalu Anton menawar ke meja remaja itu yang kemudian dililitkan ke tangannya yang terluka. Selanjutnya, Anton pergi dengan memberikan uang sambil mengatakan kalau mereka tidak pernah bertemu. You know part of that's mine, right? You still got your damn shirt.